Selamat pagi Bu, kenalkan nama saya Sedap Hamzah dari Universitas Lampung. Nah, di sini saya ingin berbincang-bincang dengan Ibu mengenai diskriminasi di rumah sakit. Nah, kebetulan Ibu ini merupakan seorang perawat ya Bu di rumah sakit. Jadi saya ingin menanya hal tersebut Bu. Menurut pengalaman Ibu, apa sih yang sering terjadi di rumah sakit terhadap diskriminasi gitu Bu? Contohnya apa gitu? Biasanya diskriminasi yang terjadi di lingkungan rumah sakit itu biasanya terjadi pada perawat. Itu antara pasien dengan perawat biasanya yang terjadi itu latar belakang suku sih Mas. Kebetulan kan biasanya kita di rumah sakit Islam itu kan mayoritas suku Lampung. Biasanya pasien-pasien itu beranggapan bahwa perawat-perawat Lampung itu galak gitu kan. Nah jadi mereka kadang pilih-pilih terhadap perawat, seperti kalau yang menyuntikin, terus pokoknya tindakan medis lah, mereka biasanya pilih-pilih terhadap suku-suku karena mereka beranggapan bahwa perawat Lampung galak. Berarti Ibu pernah ngalamin begitu ya Bu? Pernah, sering dibilang, oh jangan cetus dong mukanya gitu, disuruh senyum gitu loh Mas. Padahal muka Ibunya emang curious ya Bu. Nah kalau dari kebijakan rumah sakit itu bagaimana untuk menanggapi kasus tersebut? Biasanya kalau dengan perawat-perawat dengan komplainan kena galak atau bagaimana gitu ya, biasanya kami dipanggil sih ke atas. Biasanya kalau masih 1, 2, 3, itu kan biasanya ada ini Mas, ada kuesioner. Kuesioner itu kan biasanya diisi. Nah itu kan biasanya nanti dibawa ke atas. Setelah sampai atas biasanya ditilaah dengan perawat-perawat dengan komplainan seperti itu. Biasanya kami dipanggil ke atas, bisa jadi dikasih SP1 gitu. Atau biasanya ada briefing sih buat mengontrol mimik wajah begitu. Kalau menurut Ibu itu bagaimana untuk menghadapi itu Seharusnya ya namanya kita bekerja di lingkungan luas ya Mas ya, menghadapi pasien-pasien dengan berbeda-beda. Kita sebagai perawat pintar-pintar aja kita memasang mimik wajah terhadap perawat ya, istilahnya kami ada komunikasi efektif namanya. Nah memang iya sih, pasien kan berbeda-beda ya, menanggapi orang Lampung itu bahwa mimik wajahnya seperti galak, jahat, sebenarnya kan nggak semuanya. Nah dengan perawat-perawat yang seperti itu ya pintar-pintar aja mereka menghadapi pasien-pasien seperti itu ya, seperti senyum, terus komunikasi yang tertata seperti itu. Tapi kalau untuk zaman sekarang itu masih sering terjadi atau udah mulai jarang? Sering, apalagi kalau pasiennya orang-orang Lampung. Malah jadi adu gitu ya? Iya, sering malah kadang cekcok. Cuman kan kita orang ada SOP. Biasanya menghadapi pasien-pasien seperti itu kita perlu tanda tangan lah istilahnya. Misalnya ada pasien menolong, saya tidak mau disuntik dengan perawat ini, saya tidak mau perawat ini karena alasannya begini. Ya kita tinggal buat tanda tangan aja Mas, biasanya tanda tangan di atas materai, alasannya kenapa ya nanti kita adukan. Misalnya ada aduan terhadap direktur, ya kita tinggal menunjukkan tanda tangan kenapa alasan si pasien tidak mau dengan perawat ini. Gitu ya, berarti emang ini ya Bu, terhadap suku ya mereka diskriminasi. Iya, biasanya rata-rata suku, cuman apalagi sekarang ada pasien BPJS kan. Nah, mereka beranggapan, oh apa saya karena pasien BPJS ya perawat ini semena-mena istilahnya, padahal bukan karena BPJS atau umum sih, hanya mereka aja beranggapan bahwa kadang mimik wajah orang Lampung, ya sebenarnya nggak semua orang Lampung sih Mas, biasanya kan ada yang emang jutek mukanya kayak saya lah. Berarti emang pasiennya yang berpikir Ya, negatif. sebenarnya nggak semua pasien sih, cuman ada beberapa biasanya seperti itu. Atau juga biasanya mereka cari-cari celah buat istilahnya biar rumah sakit jelek dikelah dicapnya. Kalau itu tadi kan pasien ya Bu. Nah kalau antar rekan kerja gitu, atasan atau
rekan kayak perawat gitu temen ibu, pernah nggak Bu? Kalau antar rekan kerja untuk ketindakan medisnya itu jarang sih. Soalnya kita orang kan sebelum melakukan tindakan ke pasien, biasanya kan kita ada namanya operasi tuh Mas. Biasanya di situ ya udah paham, oh pasien ini akan dilakukan tindakan seperti ini. Nah, makanya saya bilang kalau antar perawat atau antar tenaga kerja itu sedikit diskriminasinya. Paling cuma di kayak apa ya, modelnya bilangnya apa ya, Candakan doang gitu ya. ya kalau bercandaan sih biasa ya. Biasanya di ini kalau operasi yang misalnya ada tindakan sebelumnya belum dilakukan, itu biasanya kan dioper ke yang si berikutnya kan. Nah kemungkinan ya cuman ya gitu aja deh, cemberut-cemberut gitu aja. Kalau antar kerja saya belum ketemu sih ini. Jadi lebih ke pasien aja ya. Iya, biasanya ke pasien aja. Kalau antar tenaga kerja itu jarang. Soalnya kita orang juga kan emang sering briefing Mas di rumah sakit. Nah, jadi kita ngelanjutin sesi wawancaranya ya Bu, yang bagian polisi lingkungan. Nah, Ya Pak. di rumah sakit itu jenis polisi lingkungan itu apa aja ya Bu? Dari mana aja gitu sumbernya? Itu sumbernya biasanya dari limbah non medis dan limbah medis Pak. Limbah medisnya seperti jarum suntik, terus itu emisi gas, terus kimia darah dari hasil bekas pemeriksaan lab gitu. Kayak operasi juga gitu ya? Iya, operasi biasanya, dan emisi gas saat operasi berjalan kan biasanya menggunakan emisi gas tuh Pak. Terus kalau yang satunya? Yang non medis, non medis itu biasanya dari lingkungan sekitar sih Pak. Itu biasanya kita siapkan kotak sampah warna kuning dan hijau. Tuh, nah kalau jenis sampahnya ya? Iya, biasanya kayak sampah limbah padat dan kering, pas sampah-sampah makanan itu tidak bisa dilakukan. Karena kalau yang berisi benda-benda tajam biasanya udah disediakan buat pengangkutannya itu seperti logam Pak. Ya biasanya yang memilah hasil sampah atau limbah itu biasanya tim IPCN sih Pak. Biasanya kami di rumah sakit sudah ada timnya sendiri. Itu biasanya mereka dari tim IPCN-nya, mereka yang memilah-milah sampah. Kalau saya sebagai perawat saya tidak paham benar sampai mananya ya Pak, hanya sebatas itu saja. Tadi kebijakan rumah sakit itu udah bikin tim lain ya? Iya, itu udah ada tim. Itu. Kalau kayak perawatnya ya sekedar mengetahui, tapi kalau ke lebih dalamnya itu biasanya mereka di tim IPCN-nya Pak. Tapi kalau sumber limbah ya itu Pak dari medis dan non medis. Biasanya dari jarum suntik itu bagian medis. Kalau yang non medisnya ya kayak sampah-sampah dari pasien, dari keluarga pasien, sama yang sampah-sampah kering lah intinya. Itu untuk limbah. Itu untuk limbah yang medisnya itu IPCN juga ya Bu Indonesia? Iya jelas Pak. Soalnya biasanya mereka udah ada safety box itu tuh naruh bekas-bekas jarum, karena kan harus terbuat dari yang keras Pak, nggak bisa yang plastik aja, takutnya jarumnya nanti tembus. Kan nggak sih mereka ini? Itu untuk limbah yang medisnya itu IPCN juga ya Bu Indonesia? Iya jelas Pak. Soalnya biasanya mereka udah ada safety box itu tuh naruh bekas-bekas jarum, karena kan harus terbuat dari yang keras Pak, nggak bisa yang plastik aja, takutnya jarumnya nanti Oh, berarti untuk jenis yang medis itu juga dari tim IPCN-nya juga ya Bu? Iya sebenarnya itu urusan tim IPCN sih Pak. Jadi Ibu kurang tahu ya? Iya, ya tahu, cuman detailnya secara gimana pengelolaan limbahnya saya kurang paham. Karena kan mereka itu tim mereka sebenarnya. Kami perawat, kami udah ada SOP-nya masing-masing cara menjalankannya. Kalau untuk dampak dari limbahnya itu biasanya apa aja? Dampak dari limbah seperti limbah medis, tertusuk jarum, itu biasanya kita dampaknya buat tenaga kerja
makanya disediakan safety box yang tebal. Biasanya ada juga seperti kotak sih Pak, cuman dia dari bahan tebal. Ada juga yang dari logam biasanya, biar dia tidak tertembus. Soalnya kita menghindari untuk tertusuk jarum atau seperti darah-darah yang infeksius kan. Kalau di lab seperti petugas lab, kita kan nggak tahu ya darah atau bekas-bekas tes PA untuk mencemari diri kita. Untuk di dalam lingkungan rumah sakit ya Pak. Tapi kalau untuk di luar ya biasanya kita ada pengolahan limbah sendiri sih agar tidak mencemari lingkungan sekitar. Nah, untuk limbahnya itu Bu, masyarakat sekitar itu terdampak nggak? Terdampak sih Pak, cuman kan kita ada ukuran seperti safety tank khusus rumah sakit ya. Itu ada beberapa jarak yang tidak boleh dekat dengan rumah sekitar, harus beberapa ratus meter gitu. Saya kurang paham sih Pak jarak-jaraknya, karena ya itu tadi kan kami sudah ada tim sendiri, itu tim IPCN itu untuk kebijakan seperti limbah, polusi, pencemaran sumber polusi yang ada di rumah sakit. Itu biasanya tim IPCN Pak yang memantau. Paling mereka setiap pagi atau sore gitu ya, setiap hari, tapi itu mereka keliling untuk memantau bagaimana agar tidak terjadi pencemaran di warga sekitar. Baiklah Bu, itu aja pertanyaan yang dapat saya ajukan. Terima kasih atas ibunya yang udah menghabiskan waktu untuk berbincang dengan saya.